Tuh. Ada misi. Iya, kirim aja filenya. File yang udah dikirim. Enak kali ya Allah. Kak. Manga. Your expression. Bahasa Indonesia aja nggak bisa. Ada lo Arya. Cabut dong. Ya lewat Aryanya petang. Awak lo dari Arya. Woi, asok. Nama nong. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat logo. Kebetulan ya, dalam video kali ini kita mendapatkan misi dari teman kita ya, si pembuat misi rahasia tadi ya. Kita disuruh membuat logo sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi dia udah kirim bentukan file, jadinya logonya bakal seperti apa. Jadi kita hanya merubah font teksnya ya. Jadi seperti apa desainnya sudah dia kirim. Jadi langsung aja kita ke Photoshopnya. Kita sudah ada di aplikasi Photoshop ya. Kita menggunakan aplikasi Photoshop untuk membuat logonya. Kali ini kita akan mencontoh logo ya yang sudah ada, karena berdasarkan dari pemberi misi rahasia tadi ya, kita akan membuat logo seperti yang dia inginkan, namun akan ada sedikit modifikasi supaya tidak terlihat sama. Oke, sekarang saatnya kita lakukan langkah yang pertama. Nah, langkah yang pertama, kalau dilihat seperti ini logonya, kita akan membuat dua buah shape ya. Shape yang atas dan yang bawah ini. Oke, kita akan menggunakan pen tool. Ya, untuk pertamanya kita akan menggunakan pen tool. Ya, kita bikin poin di sini, dan di sini. Iya. Oke, oh ya, pen tool aku ini jenisnya udah shape ya, jadi dia auto bikin seperti ini, nggak bikin path lagi. Jadi kalau misalnya pen tool kalian belum, silahkan ganti ke shape, baru lakukan seperti ini ya. Kemudian kita samakan dulu, samakan shape-nya dengan yang sudah diberikan contohnya. Oh, di sini belum. Kalau kalian ragu bisa di zoom aja ya. Bisa di zoom supaya lebih jumpa detailnya. Kemudian memberikan poin di sini. Untuk memindahkan poin ini kalian bisa tekan Ctrl ya, atau Command bagi yang menggunakan MacBook. Nah, Command setelah itu bisa kalian drag ya. Oke, lanjut ke sebelah sini. Nice, seret. Oke, coba kita jauhkan dulu. Kita zoom out. Oke, udah hampir sama. Oke, kita bikin shape yang kedua untuk bagian yang atas. Oke. Iya, kita zoom lagi ya. Zoomnya bisa menggunakan scroll, bisa juga menggunakan Ctrl plus tambah ya teman-teman ya. Nah, kita bikin poin di sini biar bisa menutupi. Ini juga masih ada beberapa poin. Oke, juga di sini. Kemudian kita zoom out. Oke, kita samakan warnanya. Buat yang bawah kita bikin warna silver. Yang atas, nah untuk mengganti warna tinggal klik di bagian sini ya teman-teman ya. Klik, oke, samakan warnanya. Oke. Nah, untuk shape-nya sudah siap, tinggal kita membuat font atau membuat teksnya. Sesuai request tadi ya, teksnya adalah RP.
Kita lihat apakah ini sudah cukup. Baik, ada yang typo ya. Ini berlebih. RP. Kita sesuaikan ukuran fontnya ya teman-teman ya dengan contoh supaya shape-nya seimbang. Oke, seperti ini kayaknya cukup. Mantap. Ini kita hilangkan dulu bagian belakang, kita hide. Ya, seperti ini penampakannya, sepertinya tidak cocok. Ini akan kita naikkan sedikit ke atas. Ini juga akan kita naikkan sedikit ke atas. Ini juga. Oke, seperti ini sepertinya cocok. Nah, saatnya kita membagi ya. Kita bagi teksnya ini menjadi 2 bagian karena sesuai contohnya ya, karena sesuai contohnya itu ada potongan di sini. Oke, kita sembunyikan dulu contohnya. Untuk membagi teks ini, kita harus ubah dulu teks ini. Kita harus rasterize dulu ya, klik kanan atau kita duplikat dulu supaya tidak kewalahan ketika salah nanti. Ini dia, klik kanan, rasterize type. Oke, jadi udah berubah tipenya menjadi apa ini namanya? Menjadi seperti gambar ya, tidak seperti font lagi atau seperti teks lagi. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita duplikat atau kita copy. Nah, untuk pertama kita copy bagian bawah dulu. Ya, menggunakan polygon lasso tool bisa, menggunakan pen tool juga bisa, pokoknya kita seleksi aja bagian bawah ya, kita seleksi bagian bawah. Untuk menduplikatnya kita tekan Ctrl J ya. Nah, sudah terlihat di bagian sini. Ya, sudah ada yang dibagi. Nah, kita balik lagi ke layer sebelumnya. Kita seleksi lagi bagian atas. Kita seleksi lagi bagian atas. Setelah itu kita copy. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya, ketika kalian ragu untuk takut salah pekerjaan, nah silahkan di bagian history ini dikunci dulu. Di bagian terakhir kalian merasa kerjaan kalian udah aman. Ya, fungsinya nanti kalau misalnya udah terlalu jauh perjalanan, ada yang kacau, kita bisa kembali ke tempat kita awal bekerja yang enggak terlalu jauh ke belakangnya. Apa itu ngomongnya itu nggak jelas. Aduh, aku bikin tutorial tengah malam ini guys. Maklum aja ya guys ya. Nah, lanjut ya. Ini sudah. Kita hide dulu yang ini. Oke, sudah lihat ya, ini yang kita duplikat tadi bagian atas, ini yang kita duplikat bagian bawah. Nah, sekarang sudah seperti sedia kala. Sudah seperti yang diinginkan oleh klien kita tadi. Nah, ini tinggal kita warnai. Kalau kita lihat tadi warnanya, ini adalah warnanya sepertinya menggunakan gradien ya teman-teman ya. Atau kita coba dulu ya, kita coba dulu. Oke. Nah, pertama-tama lagi. Yang kedua itu kita gabungkan dulu bagian atas dengan yang atas, bagian bawah dengan yang bawah. Nih kita gabung menggunakan merge, kalau Indonesia-nya ya merge ya. Kita gabung, bisa klik kanan, bisa merge layer ya. Bisa juga menggunakan Ctrl dan E. Oke, kita lihat. Ini dia, sudah tergabung. Coba kita pindahkan. Nah, sudah tergabung. Yang bawah juga kita gabungkan. Oke, nah untuk mewarnainya, karena tadi kita lihat ya, warnanya sama. Oh ya, Bang, kok bisa Bang kayak gitu langsung? Nah, untuk memunculkan seperti ini, ketika satu layer sudah visible, sudah tidak terlihat seperti ini, sudah terhide seperti ini, kalian ingin memunculkan dia sendiri, kalian bisa tekan Alt, langsung klik aja tanda matanya. Nah, nampak?
mantapkan. Nah, itu dia. Untuk mengembalikannya seperti itu juga, tekan Alt dan klik lagi. Nah, oke. Itu cara cepat supaya kita nggak lama-lama melihat. Mana tahu kalian mau hide contoh, mau lihat sesuatu ya, bisa seperti itu cara cepatnya. Oke, lanjut. Kita warnai bagian atas dulu ya, warnanya warna emas. Nah, untuk mewarnainya kita hidupkan dulu layer yang contoh tadi, kita kirim ke bagian bawah. Ini contoh warnanya. Oke, ini sepertinya kita coba menggunakan gradien ya, bagian atas. Kita masuk ke efek, masukkan gradient overlay ya. Ini dia gradient overlay. Jenisnya linear. Coba kita geser-geser dulu. Ini sistemnya gelap, terang, gelap. Nah, gelap, terang, dan gelap. Kita coba dulu ya. Sebenarnya bebas saja ya kalian mau bikin seperti apa, enaknya seperti apa. Cuman karena kita mencontoh ya, kita usahakan hampir sama. Gunakan radial. Kita coba scale-nya dulu. Iya, ini 2 mas ini. Kita bikin 3 ya. Nih, kita ambil yang 3. Nampak nih ya radialnya. Kita mau bikin terang, gelap, terang. Nah, lanjut. Kita ganti warnanya menjadi warna gelapnya. Warna gelapnya yang ini. Oke. Kita okekan. Kemudian warna terang ini juga masih warna gelap ya, warna yang sama. Ambil warna ini, oke. Kita okekan. Oke lagi. Klik ini lagi. Kita ambil warna terangnya, oke. Oke lagi. Nah, ya terlihat ya, sama ya. Sudah mulai sama. Tinggal nanti memberikan beberapa efek-efek lainnya ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah juga kayaknya seperti itu ya. Wah, ini sepertinya ada tekstur kayunya teman-teman. Cuman karena dia kirim filenya kecil ya, ngeblur. Mungkin kalian bisa lihat juga ini. Ada ya. Kita coba nanti masukkan tekstur kayunya. Nah, seperti yang untuk tahap ini kita lanjut dulu. Kita berikan juga ini gradient overlay. Nah, gradient overlay-nya kita ganti warnanya. Kita ambil abu-abu, kita gelapkan sedikit. Oke. Yang ini kita ambil abu-abu, kita gelapkan sedikit. Oke. Kemudian yang tengahnya kita ambil abu-abu, kita terangkan sedikit. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Oke, berikutnya di sini ada sedikit ya, ada warna terang-terangnya. Oke, kita coba memberikan efek bagian atas dulu. Memberikan efek inner shadow ya. Inner shadow itu fungsinya untuk memberikan sorry, bukan inner shadow tapi inner glow ya. Inner glow itu untuk memberikan efek cahaya. Contohnya seperti ini. Kita geser ini dulu. Size-nya kita besarkan. Nah, coknya. Nah, ini dia. Nampak akan memberikan bagian cahaya bagian dalam. Cuman kita hanya bikin sedikit ya. Ini cok ini untuk seperti filternya ya, tipis atau tebalnya. Bisa kalian lihat di sini kalau kita coknya kita tinggikan 100%, nah dia akan ngeblok seperti ini ya, ngeblok. Kalau dia seperti ini, dia rada ngeblur atau nggak ngeblok lagi. Untuk size bisa kalian atur sesuka kalian, cuman kita bikin sedikit saja. Sepertinya di 40.
6 sudah mulai cukup. Oke, yang sudah cukup. Nah ini seperti timbul ini adalah emboss. Kita berikan emboss. Nah nampak ya, ini yang membuat dia seperti timbul. Oke, kita atur dulu size-nya seberapa, kelembutannya berapa ya. Ini kelembutannya sama seperti cok tadi ya. Oke, nah kita buat seperti ini aja. Nah cukup ya, ini cukup. Kita oke kan dulu. Ini dia. Coba ya kita kasih backgroundnya warna sesuai dengan yang ini. Berarti kita ganti dulu bagian foreground. Nah untuk memberikan warna ya, ganti dulu foregroundnya dengan warna yang kalian inginkan seperti ini. Contohnya kita pilih bagian ini, tekan OK. Karena dia adalah foreground, kalian tekan Alt, tekan backspace. Sorry guys, sorry. Kita balik dulu ke background ya. Klik aktifkan dulu layar backgroundnya. Klik Alt, klik backspace. Nah itu dia. Warnanya sudah sama. Ini tinggal memberikan efek untuk bagian yang bawah. Bagian bawah kita berikan inner glow dan emboss juga. Ya, untuk mengcopy supaya sama, kalian tinggal tekan Alt ya, tekan Alt pada keyboard dan klik bevel dan emboss. Kita drag ke bagian bawah sini. Klep. Nah, sudah lihat ya. Untuk inner shadow-nya juga tarik. Klep. Nah, nampak ya. Kita coba hilangkan matanya. Itu dia. Mulai ada di bagian sini ya. Cahaya-cahaya gurih-gurih nyoy. Apa tuh gurih-gurih nyoy? Oke, ini dia ya. Lanjut. Nah, ini kawan nih kita lewatkan dulu. Nah, dia. Oke, sudah siap. Ini tinggal memberikan efek kayu-kayu ya, kayu-kayu. Efek kayu-kayu kita download di Mbak Google ya. Kita tanya Mbak Google dulu. Kita bikin tekstur kayu. Kayu. Nah, ini dia. Kita ambil image. Usahakan mengambil gambar yang size-nya besar ya. Kita ambil large. Oke, large. Efek kayu manakah yang akan kita pakai? Kita pilih saja salah satu. Kayaknya kita bakal gunakan ini. Ya, ini tekstur kayu sudah ada. Kita klik kanan dulu, open image in new tab supaya dia terlihat besar dulu. Baru kita klik kanan dan kita save image-nya. Kita oke kan dulu. Nah, saatnya kita buka. Kita masukkan ke dalam Photoshop-nya. Kita buka baru dulu ya. Nah, ini dia. Ini dia, karena tadi terlihat teksturnya itu horizontal ya, bukan vertikal seperti ini. Kita image rotation, kita ambil 90 derajat clockwise atau sesuai jarum jam. Ini dia. Karena kita hanya ingin mengambil teksturnya ya, kita ganti dulu warnanya ya. Untuk kita ganti dulu warnanya menjadi hitam dan putih. Untuk mengganti hitam dan putih banyak macam ya, banyak cara. Ada yang saturasinya kalian turunkan, ada yang langsung bikin black and white boleh juga. Tapi kali ini kita coba menggunakan hue and saturation ya. Kita bisa gunakan langsung Ctrl U ya, Ctrl U. Nah, ini dia hue saturation. Turunkan aja saturasinya. Nah, itu dia. Sudah jadi. Ya, kita tarik dulu ke project kita yang tadi. Nah, ini dia, kita besarkan dulu. Bam, oke ya. Hilang semua hilang ya. Kita clipping mask. Ini bisa klik kanan, bisa klik clipping mask, bisa tekan Alt ya, sampai dia berubah seperti kotak, ada panah ke bawah seperti ini. Namanya udah clipping mask. Tinggal klik
Celuk. Nah, hilang dia. Nah, kenapa dia hilang? Karena ini ada beberapa efek yang mengikuti layer kita. Untuk itu kita duplikat dulu supaya kita nggak kehilangan ini setelah kita ubah nanti. Kita hide ya, kita hide. Kemudian yang ini kita rasterize lagi seperti teks yang kita rasterize tadi. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang tekstur kayunya sudah menutupi bagian atas kita tadi. Nah, untuk blendingnya ya, ini blendingnya, ini bagian ini blendingnya kita ganti menjadi multiply. Nggak cocok ding. Screen ya, kita ganti screen. Kemudian opacity-nya kita turunkan. Waduh, salah. Nih ya, salah tadi kita di layer ini yang aktif. Nah ini untuk layer ini yang kayu ini teksturnya kita hanya mengambil teksturnya, kita coba multiply ya, multiply. Kemudian opacity-nya kita turunkan. Nah, nampak? Lihat. Itu dia. Oke. Nih sudah terlihat tekstur kayunya ya. Garis. Itu dia. Untuk bagian bawah seperti itu juga ya, seperti itu juga. Kita bikin tekstur kayu juga. Ini kita copy ya. Kita copy kemudian kita taruh di bagian bawah tadi. Kita clipping lagi menggunakan Alt atau Alt ya. Nah, dia sudah ke bawah. Tapi belum ada efek karena ini belum kita rasterize. Kita duplikat lagi menggunakan Ctrl J. Ini kita hilangkan dulu. Nah, ini rasterize lagi. Oke, itu dia. Nampak ya. Nah, sudah. Tapi dia masih terlalu gelap. Kita terangkan sedikit. Kita terangkan sedikit menggunakan adjustment layer ya. Adjustment layer, kita menggunakan curve saja. Kita clipping lagi ya. Clippingnya bisa seperti tadi menggunakan Alt, klik gini, ini juga bisa jadi clipping, klik kanan juga bisa ya. Ada banyak jalan menuju Roma ya. Kenapa mesti Roma? Roma biskuit itu bodoh ya. Sudah clipping seperti ini, kita naikkan warnanya sedikit, kita berikan cahaya sedikit biar lebih terang. Sedikit aja. Oke. Ya, yang bawah juga biar nggak susah. Ini dia, kita berikan lagi curve, kita clipping ya. Ikuti bagian yang bawah, kita naikkan sedikit. Oke. Ini dia sudah jadi. Mantap. Itu dia tadi cara pembuatan logo ya. Bukan pembuatan logo, lebih ke cara menjiplak atau mencontoh logo. Jadi kalau misalnya kalian udah bikin logo di web atau bikin logo di aplikasi, ternyata ketika mau di download udah harus berbayar, gampang aja. Tinggal kalian screenshot, masukin ke Photoshop, kita bikin ulang ya. Like video ini kalau misalnya kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa di subscribe. Dan kalau misalnya ada request mau tutorial apa aja, silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa share video ini supaya teman-teman kalian yang lain kebagian tutorialnya.